Greenflation dikaitkan dengan gerakan rompi kuning yang ada di Perancis. Lalu, apakah ada hubungannya sebenarnya? Sorry ya bang, saya izin stitch videonya. Jadi sebelum membahas tentang greenflation or greedflation, which one is a cause of yellow vest protest, which one is related to yellow vest protest, saya mau sedikit bercerita untuk kita masing-masing bisa mengasah logika kita. Jadi ada seorang dokter nih yang didatangi seorang pasiennya, dan pasien ini menyampaikanlah keluhannya, sakitnya pada si dokter. Si dokter kan sebelum memberi obat, dia otomatis akan memeriksa si pasien ini, bagaimana kondisi pasiennya. Dan setelah si dokter berhasil menganalisa dan memeriksa apa penyakit si pasien ini, barulah si dokter itu bisa memberikan obat kepada si pasien, obat yang tepat atas penyakit si pasien. Nah, di sini logika kita juga digunakan untuk menentukan alasan mana greedflation or greenflation, which one is a cause, which one is related to yellow vest protest. Jadi, sebelum kita menentukan apakah yellow vest protest ini termasuk daripada akibat greenflation atau greedflation, kita itu harus ngerti dulu sumber utama atau pokok permasalahan adanya yellow vest protest ini. Saya kutip dari NPR bahwa di sini dituliskan, what do the protester want? Apa yang diinginkan oleh para demonstran? Bahwa di sana mereka menginginkan untuk peninjauan ulang daripada taxes atau pajak diesel karena adanya transisi perubahan energi. Nah, di situ dinyatakan jelas ya, untuk mempertegas apa penyakit yang sebenarnya daripada yellow vest protest ini, saya juga ngambil sebuah artikel dari AP dan saya kutip di sini. At first, they wanted an end to the fuel tax hike. Jadi apa sih yang mereka inginkan itu adalah pertamanya untuk menghentikan kenaikan pajak bahan bakar minyak yang kita secara global sebut carbon taxes. Dan carbon taxes ini adalah sebuah masalah yang terjadi karena adanya greenflation. Jika seiring waktu ini muncul permintaan lain untuk social justice, dituliskan di sini bahwa ada permintaan untuk menurunkan pajak pekerja dan pensiunan, juga meminta menaikkan pajak bagi orang-orang yang kaya dan membantu public spending atau pembelanjaan publik untuk membantu kelas pekerja. Ini adalah isu tambahan, bukan isu dasar. Jadi kita harus pahami isu dasar mana, isu tambahan mana. Jadi hanya untuk mempertegas bahwa greenflation adalah sumber masalah dari yellow vest protest, saya mengutip sebuah artikel kembali daripada The Philonomist. Sebenarnya dalam artikel ini dibahas tentang greenflation secara luas, tapi saya ambil contoh yang mereka tuliskan di sini ya. Carbon taxes, which makes sense from an environmental point of view, cause petrol prices to rise. That's what triggered the yellow vest protest movement in France in 2018. Jadi di sini nyata banget, bahkan dijelaskan bahwa carbon taxes atau kenaikan pajak karbon, yaitu juga termasuk kenaikan pajak-pajak bahan bakar, itulah yang menyebabkan yellow vest protest. Jika harus membahas kembali tentang greedflation, maka saya mengutip kembali dari Wiktionary bahwa arti dari greedflation adalah price gouging by corporation during an inflationary period. Artinya ada markup harga atau penipuan harga oleh korporasi di saat masa inflasi. Dan coba kalian pikirkan logikanya, apakah ini berhubungan dengan isu tambahan dari yellow vest protest, yaitu para demonstran meminta penurunan pajak bagi para pekerja dan pensiunan dan kenaikan pajak bagi orang-orang yang kaya. Apakah hubungannya ada tentang markup harga oleh korporasi ini dengan kenaikan dan penurunan pajak tadi? Dan satu lagi, ketika kita mendapatkan sebuah istilah, janganlah kita mengartikannya secara harfiah, tapi cari tahu dulu, apalagi ada neologi baru tentang istilah yang kita dengar itu. Semoga ini bisa membantu dan memperjelas lagi bahwa apa yang terjadi dengan yellow vest protest adalah greenflation.